Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FF Osaka, Ilmu Wongso Fellowship Obrolan Santai Keluarga Allah. Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dengan topik bahasan eksposisi Amsal 22 yang akan dibawakan oleh hambanya Pastor Urbanus Steven dari ND Flores. Baik, untuk hambanya Pastor Paulus Steven, Urbanus Steven, kami berikan waktu. Silakan. Ya, selamat malam keluarga besar FYF. Senang sekali kita bertemu dalam eksposisi Kitab Amsal yang berseri. Saya percaya sebuah langkah yang sangat dengan demikian kita akan memahami setiap tulisan itu, kitab itu dengan utuh. Dan kita sangat bersyukur untuk malam hari ini. Ya. Malam hari ini kita akan belajar tentang Kitab Amsal, eksposisi Kitab Amsal yang diberi tugas kepada saya itu Kitab Amsal pasal 22 ya. Ada PowerPoint-nya sudah ditampilkan, kita akan bisa lihat bersama-sama. Nah, Kitab Amsal merupakan kitab yang cukup unik, ditulis oleh seorang yang punya pengalaman yang luar biasa dalam 3 konteks kehidupan. Bagaimana pada saat Salomo masih muda dia menulis kitab Kidung Agung, dan saat waktu dia sudah matang dalam kepemimpinan, kitab Amsal ditulis, dan pada saat akhir dari kehidupannya kitab Pengkhotbah ditulis. Nah, sedikit latar belakang daripada kitab Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani secara khusus terbagi dalam 3 bagian, yaitu kitab hukum, kitab para nabi, dan tulisan, termasuk dalam bagian ketiga yaitu kitab-kitab syair seperti hikmat hikmat seperti Ayub itu syair sejarah, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah. Demikian pula dalam Israel kuno mempunyai 3 golongan hamba Tuhan ya dalam konteks waktu itu, para imam, para nabi, dan orang bijak atau orang berhikmat. Kelompok orang bijak dikhususkan dikaruniakan hikmat dan nasihat ilahi mengenai masalah-masalah kehidupan yang praktis dan filosofi. Amsal merupakan hikmat, ya, merupakan hikmat para bijak yang diilhamkan. Nah, dalam istilah Ibrani dari kata mas, yang diterjemahkan dari kata Amsal itu berarti ucapan orang bijak, perumpamaan, atau peribahasa hikmat. Karena itu ada beberapa ajaran atau ucapan orang bijak yang agak panjang ya kalau kita belajar di situ dalam kitab Amsal, seperti Amsal 1 ayat 20 sampai 33. Kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu Ayu. Sinyalnya jelek ini Bu Ayu. Sepertinya Pak Urbanus ketendang. Iya. Oke, kita akan terus mulai karena internet ada sedikit bermasalah. Oke.
kita melihat bersama-sama di dalam kitab Amsal ini, ya, ada beberapa fase gelar para penulis seperti sebagaimana Daud menjadi sumber tradisi Mazmur di zaman konteks Israel pada waktu itu. Demikian Salomo menjadi sumber tradisi hikmat. Nah, Salomo menghasilkan 3.000 Amsal dan 1.005 kidung di masa hidupnya. Keduanya ini dikenal sekalipun ada beberapa hal yang kita lihat nanti akan dibaca di PowerPoint-nya. Nah, saya percaya bahwa ada 3 fase kehidupan yang kita pelajari tadi, bagaimana Salomo dalam masa mudanya dia menulis kitab Kidung Agung, lalu dalam masa kepemimpinan dia menulis kitab Amsal. Saya percaya Tuhan memberikan satu sesuai dengan kebutuhan dan tugas untuk satu bangsa, dan ini menjadi konteks masa lalu, karena kalau kita belajar tentang konteks masa lalu, kita akan melihat bagaimana historika daripada seorang raja yang diangkat Tuhan, dan kitab Pengkhotbah merupakan tulisan daripada akhir kehidupannya, sehingga ini akan menjadi pelajaran berharga dari eksposisi. Kita akan mulai dari eksposisi pasal yang ke-22 dari ayat yang ke-1. Yang pertama, ini akan menjadi sebuah nilai nasihat bagi setiap kehidupan kita orang percaya. Yang pertama, Amsal ini menekankan nama baik dan kasih itu jauh lebih berharga daripada kekayaan besar. Saudara-saudaraku, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan. Kenapa? Sebuah penekanan nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Sebuah penekanan bahwa covenant blessing itu tidak hanya berbicara soal material, tapi bicara soal nama baik. Kenapa? Nama baik itu merupakan sebuah jalur berkat yang dimana Tuhan juga berbicara kepada Abraham, ya, bapak orang beriman, bagaimana Tuhan berjanji nama yang masyhur. Dan ini akan menjadi pelajaran berharga buat kita. Coba bayangkan Bapak Mama semua kita hidup di mana nama baik karena daripada sikap hidup kita, etika hidup kita, etika moral kita, di mana kita hidup bermasyarakat, kita menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan, sehingga orang bisa menceritakan, wah ini orang pengikut Tuhan atau ikut nilai-nilai kebenaran dari Tuhan yang memiliki nama yang masyhur, nama yang baik, ya. Di kalangan zaman sekarang ini seringkali nama baik orang tidak terlalu penting, padahal ini hal yang sangat penting, ya, di dalam kepemimpinan, keluarga, persahabatan, dan lain sebagainya. Yang kedua, setiap orang dipandang sama di mata Tuhan. Nah, pandangan kapitalisme ini udah masuk dalam kehidupan orang dan seringkali mengkotak-kotakan manusia. Padahal janji Alkitab, firman Tuhan berkata setiap orang itu sama di pandangan Tuhan. Hitam, putih, kuning, strata sosial, strata pendidikan, dan masalah ekonomi itu hanya adalah bagian daripada kompetisi kehidupan. Namun yang Tuhan mau adalah kita harus melihat manusia dari sudut pandangan Allah, yaitu Alkitab berkata orang kaya dan orang miskin itu bertemu. Yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kita melihat bahwa kehidupan manusia yang ditaruh di muka bumi ini seringkali banyak orang memandang bahwa kok tidak adil. Sebenarnya segala sesuatu itu ada dalam tatanan Tuhan, dalam kedaulatan Tuhan. Oleh sebab itu saya percaya untuk sesuatu apapun di bawah matahari ini, Tuhan pegang kendali. Karena janji Tuhan berkata, yang mempertemukan, yang membuat semua itu adalah Tuhan. Oleh sebab itu jangan kita menghina orang miskin, tapi justru saat Tuhan memberkati kita, kita adalah bagian dari rencana Allah. Jadi kalau bagi yang kaya jangan sombong karena kekayaan adalah kepercayaan. Yang miskin juga jangan minder karena di sana Tuhan punya cara sendiri untuk memberkati dan memelihara kita semua. Oke. Saya percaya bahwa
pertemuan antara orang kaya dan orang miskin ini bukan untuk saling olok-mengolok, tapi saling memberkati. Ya, oke. Di selanjutnya dalam ayat yang ketiga saya sangat diberkati. Tetapi orang bijak dan orang yang tidak berpengalaman. Ini bicara tentang orang yang bijak dan orang yang tidak berpengalaman. Ini ada sebuah perbedaan. Kalau orang bijak itu melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Dalam kehidupan itu, kalau secara fisik, kalau kita capek, bijaklah kita, karena Tuhan memberikan tanda di tubuh kita. Terus Tuhan juga berbicara kepada alam secara umum, bagaimana Badan Kaji Cuaca memberikan bahwa ada jangan berlayar, ada masalah ini. Sebenarnya Tuhan lagi berbicara dalam konteks umum. Tapi seringkali orang percaya antara iman dan realita itu sering tidak. Makanya di sini nih menolong kita untuk segala satu tuh kita buat perhitungan, kaji, observasi, mengidentifikasi hal-hal itu sehingga Tuhan mau kita tidak ada kerugian yang besar. Itu tujuannya bagaimana kalau kita ada orang juga sering kena batu dulu baru menyesal. Nah, kata orang bijak, penyesalan sering datang bukan duluan tapi belakangan. Nah, hari ini kita diajak bijaklah kalau Tuhan memberikan tanda-tanda dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan punya 1001 macam cara untuk berbicara kepada kita, tapi ada hal yang penting. Tuhan berbicara sering berbasis data, dan ada banyak pengalaman-pengalaman penting untuk menolong kita semua. Jadi, ayo, ini kita harus bijak. Ini penting dalam kehidupan kita. Ayat yang keempat. Nah, ini ditekankan bahwa kerendahan hati dan takut akan Tuhan itu kita akan memperoleh kekayaan. Jadi ada 3 blessing ini, kekayaan, kehormatan dalam kehidupan. Alkitab berkata ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan dan kehormatan. Nah, makanya kita berkompetisi dengan pola Tuhan, dengan pola dunia itu beda. Pola Tuhan adalah bagaimana kerendahan hati yang hamba itu bukan bicara merendahkan diri, tapi bicara tentang sikap hati yang mendengar instruksi dengan benar, mengerti, memahami dengan benar dari perintah firman itu, lalu kita harus memiliki hati seperti Maria dalam konteks perjanjian baru itu, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Konteks ini yang membuat Maria dikatakan dia berbahagia. Itu yang 3. Selanjutnya dikatakan jalan orang berdosa dan jalan orang benar. Nah, kita ini dalam kehidupan kita harus melihat nilai-nilai kehidupan. Jadi Tuhan sering membuat ada lalan dan gandum, ada jalan orang berdosa, ada jalan orang benar. Jadi kalau kita bicara soal the matter of choice, bicara tentang bagaimana kita harus memilih nih. Diperhadapkan tapi kita harus memilih. Amsal pasal 25. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri, menjauhlah orang itu. Jadi kalau jeratan-jeratan itu dalam kehidupan kita, seringkali kita diperhadapkan dengan
orang-orang yang tidak berintegritas, orang-orang yang ngomongnya munafik, orang-orang yang hidupnya seringkali mengungkapkan kata-kata yang tidak tepat, kata-kata kotor dan lain sebagainya, atau dalam pergaulan kita setiap hari, seringkali dengan siapa kita bergaul, ada yang membuat statement bahwa kita akan seperti orang itu. Tetapi sesungguhnya kalau kita punya sebuah nilai, ada gaya hidup kita, ada way of life, cara hidup kita yang punya nilai kebenaran, maka kita akan berani berkata tidak dan tidak menyesat. Oleh sebab itu Tuhan memberikan kita challenge hari ini, kita harus memilih dengan benar antara jalan orang berdosa dan jalan orang benar. Tentukan pilihan kita karena Tuhan lagi memperadabkan semua itu dengan kita. Tujuannya dari ayat yang ke-6 juga, satu kesinambungan. Karena kalau kita memilih jalan yang benar, nilai itu kita hidupi, maka ayat yang ke-6 mengatakan begini, kita bisa punya satu keteladanan, kita bisa mewarisi, kita bisa punya pola untuk mendidik generasi kita. Di Amsal pasal yang ke-20 ayat 6 ini dikatakan, didiklah orang muda untuk tidak menyimpang di hari tua. Jadi didiklah orang muda itu menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpan dari jalan itu. Nah, seringkali dalam kehidupan kita juga dalam mendidik anak, seringkali kadang-kadang kita mengkompromikan. Sekarang banyak orang memanjakan anaknya dengan berbagai macam hal. Makanya kita bicara tentang parenting, bicara tentang ini sangat penting dimulai dari keluarga. Nah, kami kemarin waktu ada seminar keluarga, kami diskusi banyak tentang bagaimana mental health, bicara bagaimana kita mengatur keuangan, terus kita bicara bagaimana kita mulai mereview kembali perjalanan hidup kita, bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Jadi ayat-ayat selanjutnya ini sangat menolong kita, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpan dari jalan itu. Jadi sangat penting untuk pola asuh, pola didik ini selalu dimulai dari orang tua. Ya, ada orang tua, ada pemimpin, ada komunitas. Di sini Tuhan taruh kita untuk mendidik. Jadi sebagai seorang pendidik memang harus dilatih dengan berbagai keterampilan. Bagaimana dia juga bisa memimpin dirinya, leading in ya, sebelum dia leading down kepada banyak orang. Ini hal-hal yang sangat penting. Sebelum kita mendidik orang, kita harus menghidupi nilai-nilai itu supaya perkataan kita itu punya kuasa, karena ada kata dan perbuatan itu searah. Karena generasi kita sekarang kalau kita lihat mereka suka mereka suka lihat keteladanan yang baik dari orang tua, bahkan dari mentor-mentor mereka. Nah, di ayat yang ke-7 ada satu nilai yang memang hari-hari ini juga penting untuk kita belajar dalam kehidupan kita. Orang kaya berkuasa atas orang miskin. Orang yang meminjam menjadi hamba yang memberi pinjam. Ya. Jadi orang kaya menguasai orang miskin. Yang berutang menjadi budak dari yang menghutangi. Jadi kayak contoh ya, kalau di tempat kami juga, kalau kebijakan itu pemerintah sering disetir oleh beberapa orang yang punya berduit, orang kaya. Contoh hasil komoditi, sebelum siapa pemerintah naik, udah main-main dengan perusahaan besar, mereka menekan hasil komoditi masyarakat, sedangkan barang di toko dinaikin terus. Suatu tindakan yang tidak adil. Kenapa? Orang yang berduit seringkali akan menguasai tatanan kepemimpinan. Tetapi kita harus tahu bahwa ada fase lain juga tentang masalah meminjam uang. Ya, benar juga ya, kalau kita lagi ada pinjam di bank atau koperasi, mau itu hujan, mau itu panas, mau itu terik, utang harus tetap dibayar. Jadi kita itu memang benar-benar hamba. Orang yang meminjamkan uang kita, dia itu Tuhan yang kita. Jadi, wah, ini sungguh sangat luar biasa kitab Amsal ini kalau kita belajar hidup yang benar-benar
kita berdoa supaya ada freedom finansial. Bagaimana dalam kehidupan kita juga ada yang mengajarkan utang yang baik adalah utang menambah aset untuk bisnis. Tetapi sebenarnya ada lebih baik kita jangan berutang. Karena kalau tidak berutang itu tidur lebih tenang ya. Hujan angin masih bisa makan ubi. Tapi kalau berutang itu akhir bulan pas sudah bilang ayo bayar, ayo bayar. Jadi ini pengalaman yang sangat luar biasa dari kitab Amsal ini menolong kita untuk kita bisa menjadi orang bijak. Oke, di ayat yang ke-8 dikatakan bahwa menabur kejahatan akan menuai kesedihan. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Dan kata amarahnya akan habis. Jadi jangan kita menabur hal yang jahat, karena kalau tanam ubi, petiknya ubi. Kita mesti harus belajar untuk dalam kehidupan kita menabur yang baik. Karena saya percaya bahwa kalau kita tabur, kita pasti akan tuai halal yang baik. Itulah kitab Kejadian pasal 8 ayat 23, selama langit dan bumi ada musim menabur menuai itu tetap ada. Itu dalam konteks perjanjian lama juga. Oke, ayat 9. Orang yang membagikan rotinya kepada yang miskin akan diberkati Tuhan. Nah, zaman sekarang ini orang itu memberi tidak melihat lagi apa kata firman, tapi mereka memberi dengan satu asumsi mengkritik. Nanti pendeta ini kaya, nanti dia enak. Sebenarnya saya sih orang udah banyak tahu Alkitab ya. Buat saya menjawab, kamu udah tahu lah. Kalau mau diskusi nggak usah diperdebatkan. Tapi buat saya, kalau kamu cinta rumah Tuhan, kalau kamu cinta pekerjaan Tuhan, Tuhan nggak butuh uangmu, tapi pekerjaan Tuhan butuh. Atau orang-orang miskin, kita butuh pelayanan diakonia, kita butuh. Jadi kalau memberi itu, jangan memberi sambil mengkritik. Itu sama seperti kita menabur, kita lagi korek itu kita punya itu benih. Jadi saya pikir zaman sekarang orang belajar bukan memiliki sikap hati untuk mentaati. Makanya penting juga kalau kita mau ingin bersih, gereja harus ada tim audit juga sih. Betul juga untuk mengaudit income yang masuk, outputnya apa, tepat gunanya apa, buat apa. Tetapi jemaat atau anak-anak Tuhan pun memberi itu perintah Tuhan. Memberi kepada orang miskin. Tuhan janji bahwa diberkati. Orang yang baik hati akan diberkati. Tuhan bilang. Karena ia akan membagikan rezekinya kepada si miskin. Jadi jangan memberikan rezeki si miskin supaya, wah minta saya ini, wah lihat saya ini dermawan. Itu motivasi gitu itu jelek. Itu minta dipuji. Tapi pemberian yang baik itu adalah bagaimana sikap hati kita, tidak pusing siapapun mengkritik, kita memberi karena dengar instruksi dengan benar, memahami dengan benar, lalu meresponi digerakkan oleh karena kebenaran. Jadi kita digerakkan oleh karena dasar firman. Sehingga kalau orang tanya, kita jawabnya ya apa kata firman. Jangan sampai kita juga ikut menjadi pencemooh, ya. Nah, dalam kehidupan berkomunitas, bergereja, dalam kepemimpinan, dalam perusahaan, Salomo dalam kepemimpinan yang menulis hal ini. Karena dia melihat banyak terjadi pertengkaran ya dalam kehidupan masyarakat. Dia menulis begini ayat yang ke-10. Nah, ini satu perintah. Dikatakan, usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran. Dan akan berhentilah perbantan dan cemburu. Jadi, kalau menyelesaikan masalah itu, jadi masalah itu ada namanya, kalau kita bicara soal handling konflik, konflik itu ada destruktif sama konstruktif. Ada hal yang bisa diselesaikan, ada yang tidak bisa diselesaikan. Lalu kita lihat bagaimana bisa menyelesaikan masalah. Kita harus cari akar permasalahan. Siapa dalang daripada perselisihan itu? Saat kita mengidentifikasi, maka kita dikatakan, apa yang terjadi? Usirlah dalang atau sumber masalah itu. Karakter orang itu. Maka hilanglah pertengkaran. Sebuah strategi yang sangat baik menolong kita dalam kehidupan kita setiap hari. Saya kalau lihat orang bertemu, orang ngomongnya besar, suka salahin orang, kalau ada saatnya mau jawab, jawab.
Kalau ada saatnya diam-diam. Kenapa? Saya berpikir ada hal yang kitab Amsal juga berkata, perkataan yang kita ucapkan tepat pada waktunya itu rasanya manis seperti madu yang rasa di langit-langit lidah kita. Jadi, ayo, saya berdoa hikmat Tuhan akan menolong kita mencari akar permasalahan. Dan kita selesaikan dengan hikmat Tuhan. Nah, ada satu hal yang luar biasa. Orang yang mencintai kesucian disukai oleh raja. Jadi orang yang mencintai kesucian itu dan hatinya yang manis, bicaranya adalah menjadi sahabat raja. Saya percaya bahwa ini akan sangat menolong kita dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau kita combine dengan perjanjian lama, perjanjian baru, bahwa berbagailah orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Allah. Nah, kalau kita lihat kembali bahwa suci hati itu bicara soal pure heart, bagaimana hati yang suci. Kalau melihat Allah dalam konteks perjanjian lama, melihat Allah itu adalah berkat tertinggi. Berkat tertinggi, kenapa? Melihat wajah Tuhan. Makanya doa Daud sering berkata, janganlah sembunyikan wajahmu padaku, jawablah seruanku. Kenapa? Wajah Tuhan itu penting buat kehidupan kita. Jadi wajah Tuhan adalah berkat tertinggi dari kehidupan kita setiap hari. Ya, saya percaya berkat Tuhan juga, Tuhan bisa mempertemukan kita dan orang-orang yang tepat kalau kita membangun kapasitas kita, kapasitas hati kita yang suci dan manis, sehingga kita bisa menjadi sahabat raja atau orang-orang pembesar Tuhan akan pertemukan. Oke, selanjutnya ayat 12. Daripada Tuhanlah pengetahuan. Ya, mata Tuhan menjaga pengetahuan, tetapi ia membatal perkataan si pengkhianat. Jadi saya percaya ya dunia transendental, bagaimana dengan sains, kita melihat Tuhan juga kasih pengetahuan, ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Mata Tuhan menjaga pengetahuan. Nah, pengetahuan yang Tuhan kasih kepada kita adalah pengetahuan yang menolong kita untuk menyelesaikan banyak masalah. Ya. Dan saya berdoa ya dari Tuhanlah pengetahuan itu. Makanya kalau kita diberikan hikmat, jangan sombong. Jangan, kalau kita diberi pengetahuan, itu tujuannya mengajar orang, melatih orang, bukan sok-sokan jadi orang pintar supaya rasa diri lebih hebat dari orang lain. Saya percaya bahwa Tuhan kasih kita sesuatu itu ada tujuannya untuk memperlengkapi orang lain, sehingga orang lain bertumbuh untuk mengenal Tuhan. Pengetahuan di dalam Tuhan dengan benar. Itu yang kita bisa belajar. Nah, seringkali dalam hidup kita, pernahkah kita temui ada orang-orang yang sering mengerjakan sesuatu terlalu banyak alasan? Ini kita lihat, kalau kita temui orang-orang seperti begini, maka kita sudah tahu bahwa perkataan pemalas itu untuk dirinya. Orang-orang malas itu suka banyak 1001 macam alasan. Saya pernah temui ada satu orang, saya kasih tahu begini, gimana kamu usahain ya? Kita coba pikirkan bersama atau kita kerja sesuatu. Dia bilang, oh pastor, ini, ada nanti ada begini. Saya bilang, kok terlalu banyak alasan ya? Ayat inilah kita bisa lihat bahwa si pemalas itu sering ngomong, ada singa di luar sana. Dia sebelum kerja, dia udah pesimis duluan. Ya. Dia sudah berimajinasi tentang sesuatu yang akan terjadi, padahal itu hanya imajinasi yang sesuatu yang bentuk. Jadi si pemalas itu sering, ini saya lihat orang-orang seperti ini, saya harap di antara kita jangan ada seperti ini. Nah, ada juga di Amsal 22 ayat 14 ini, Tuhan murka atas perempuan jalan. Jadi yang dikatakan perempuan, tidak semua perempuan seperti itu sih, tetapi khusus perempuan yang digelar namanya perempuan jalan. Nah, jadi perempuan jalan, mulut perempuan jalan itu adalah lubang yang dalam. Orang dimurkai Tuhan akan diprosok ke dalamnya. Jadi ini Salomo menulis karena istri terlalu banyak, punya pengalaman banyak soal masalah perempuan. Jadi kalau kita yang baru pengalaman baru sedikit ya, kita jangan terlalu gaya-gayaan. Kita belajar lihat bagaimana membedakan perempuan yang layak
Seperti Amsal pasal 31 dengan perempuan yang jalan itu sangat beda. Oke, yang ayat yang ke-15, didikan yang mengubah. Ini bicara tentang didiklah yang mengubah anak muda dari kebodohan. Jadi kita harus mendidik orang-orang muda dengan perspektif yang benar, karena kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Beberapa orang mengatakan bahwa pola mendidik itu, setiap keluarga itu punya sebuah nilai yang berbeda-beda dalam hal mendidik. Ada yang pola mendidiknya dengan memberikan ada reward, ada punishment. Tapi ada juga orang yang mendidik. Beberapa dokter pernah bertemu di ND, dan ada dokter yang di Jawa kalau ngomong dengan anaknya, nah, jadi lebih pelan. Tapi kalau teman saya ada satu dokter, dia bilang kalau orang NTT punya bilang, kau ini nak. Jadi ada versi gaya, intonasi bahasa yang berbeda. Namun yang dikatakan di sini adalah nilainya. Nilai daripada sebuah keluarga, ada batasan-batasan yang harus ada di dalam setiap keluarga tentang cara mendidik. Karena ada juga yang mendidik anaknya juga pakai rotan. Kita juga tidak menghakimi juga. Tetapi kalau dalam tulisan ini, kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Jadi di ujung rotan juga ada didikan. Ya, orang tua kita dulu kalau kita salah ya dihajar di tangan kita, ya. Tapi tidak semua keluar orang tua seperti itu. Ada orang tua yang saya temui di gereja, kalau anaknya masih SD kelas 6 mau masuk SMP, dia udah ngomong, kalau orang Sabu panggilnya kakak, atau orang kakak kalau sudah nanti SMP papa tidak pukul, yang penting kamu udah ngerti lah nilai-nilai. Tapi itu versi cara-cara. Tapi yang saya lihat di sini, ada Tuhan akan pimpin kita tentang sebuah nilai dan prinsip yang kita akan tegakkan dalam hal mengusir kebodohan. Dengan cara anak kita dididik dengan pengetahuan yang benar. Komunitas yang benar itu adalah komunitas juga membentuk anak-anak kita. Dan saya percaya komunitas yang kecil itu dimulai dari keluarga. Kalau kita lihat di sini, kita tidak bisa melarang anak kita maki kalau kita orang tua suka maki. Ya, kita tidak bisa melarang anak kita main kartu, merokok, minum mabuk, sedangkan kita sendiri ya minum mabuk. Oleh sebab itu, kalau perkataan kita itu penuh kuasa, maka kehidupan kita harus memberikan teladan yang baik, sehingga kata dan perbuatan itu adalah searah, satu paket yang utuh untuk anak-anak kita bisa ikut dengan jelas. Saya percaya bahwa mari kita didik dengan kata pengetahuan, tapi dengan keteladanan yang baik. Selanjutnya, bicara tentang ayat ini, ayat 16, tentang orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri atau memberi hadiah kepada orang kaya, hanya merugikan diri saja. Ini sebuah peringatan yang cukup keras, yaitu dengan cara mengumpulkan kekayaan dengan menindas orang lemah dan memberi suap kepada orang kaya. Jadi dalam kita berbisnis apapun, seringkali kita ingin menaik dengan merusak orang lain. Dengan cara keuntungan yang liar, keuntungan yang nggak benar, merusak orang lain. Saya pikir ini kita juga harus merefleksi kembali diri kita, bagaimana kita, karena apapun keputusan orang tua itu akan sangat berpengaruh pada generasi berikutnya. Saya melihat ada sejarah-sejarah dalam kehidupan orang, bagaimana orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, anak-anak cucunya itu diberkati Tuhan dan tidak dibiarkannya menjadi meminta-minta. Oleh sebab itu, jangan menindas orang dengan suap, dengan harta yang kotor, atau dengan menipu dan merugikan orang lain. Mungkin hari ini engkau ketawa, tapi ketawamu akan diganti dengan tangisan. Dengan statement bahwa lebih baik hari ini engkau berani berkata tidak sakit, engkau nangis, daripada engkau nangis dalam penyesalan yang panjang, dalam kekekalan. Oleh sebab itu, mari kumpulkan harta dengan cara yang benar.
Karena ini satu peringatan buat kita. Nah, ayat yang ke-17, perintah untuk mendengar, menyimpan dalam hati dan percaya kepada Tuhan akan memperoleh hikmat. Ayat-ayat ini akan menolong kita setiap hari. Pasanglah telingamu dan dengarlah Amsal orang bijak. Berilah perhatian kepada pengetahuanku. Karena menyimpan dalam hati akan menyenangkan bagimu. Bila semua itu bersedia pada bibirmu, dikatakan ayat 19, supaya engkau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan. Aku akan mengajarkan kepadamu sekarang, ya kepadamu. Jadi ada satu hal yang kita percaya bahwa di antara bagaimana kita mau melakukan benar, kalau kita mendengarnya dengan benar, kita akan melakukannya perintah itu dengan tepat. Saya percaya hikmat Tuhan akan menolong kita semua dalam kehidupan pribadi kita, keluarga kita, dan di dalam aspek sosial, pekerjaan kita, dimanapun kita ditaruh Tuhan. Nah, penulis kitab Amsal itu menasihati, mengajar tentang hal yang benar dan tanggung jawab sebagai kehidupan kita di dalam ayat yang ke-20. Dikatakan begini, bukankah aku telah menulis kepadamu dulu dengan nasihat dan pengetahuan? Jadi seringkali, ini Tuhan udah kasih tahu, saya udah kasih tahu loh ke kamu, bahwa untuk mengajarkan kepadamu apa yang benar dan sungguh, supaya engkau dapat memberi jawaban yang tepat kepada yang menyuruh engkau. Jadi kitab Amsal ini sebuah kitab yang saya sangat senang membacanya karena menolong kita untuk menyelesaikan banyak permasalahan dalam konteks kehidupan kita setiap hari. Itu memberikan nasihat, mengajar kita tentang hal yang benar dan mengajar kita untuk bertanggung jawab. Pertanggungjawabkan nilai yang kita hidupi, iman yang kita percayai, dan ini menjadi kesempatan penting. Jika ada orang tanya, kita akan menjawab sesuai pengetahuan yang kita terima dari Tuhan. Lalu ada memberi peringatan kepada mereka yang memperlakukan semena-mena kepada orang yang lemah. Bapak, Mama, sahabat-sahabat, rekan-rekan, kita harus ini mengingatkan kita jangan merampas orang lemah. Karena ia lemah. Dan jangan menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Ya. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampas mereka. Ini sampai nyawa loh. Hati-hati. Jadi jangan karena dia miskin, perkaranya kita suap dan uang, kasih kalah dia, lalu kita menang. Mungkin kita ketawa, tapi bahaya kita. Bahaya hidup kita, bahaya anak-anak kita. Karena kita telah menabur hal yang tidak benar. Makanya kita lihat, kita harus memiliki sikap seperti Sakeus. Waktu dia menyadari kalau dia itu tagih, melebihi, dia nipu orang. Dia waktu ketemu Tuhan, dia kembalikan 4 kali lipat. Itu ada buah pertobatan. Jadi kalau kita belum ada buah pertobatan, kita harus kembali refleksi lagi. Karena ini peringatan yang menurut saya sangat luar biasa untuk kita bisa belajar eksposisi dari firman Tuhan malam ini. Terus diajar tentang bijaksana dalam pergaulan. Tidak semua hal itu kita konsumsi. Seringkali Tuhan mengutus orang-orang di sekeliling kita, ditaruh Tuhan di sekeliling kita. Tapi Tuhan juga ngomong kepada kita, firman ini. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirinya sendiri. Kalau kita bergaul orang suka minum, suka maki, suka janjinya nggak tepat. Lalu ada satu hal lagi, jangan melakukan transaksi bisnis atau dengan kerjasama dengan orang yang gusar, artinya tidak punya komitmen. Tidak punya komitmen, tidak konsisten. Jangan. Kalau orang-orang seperti begini, dia hanya ngomongnya pintar, tapi kerjanya nggak konsisten. Hasil akhirnya apa? Pertemuan awal hubungannya baik, karena tidak bisa dipercayai, lekas gusar, lekas mundur, pernyanyiannya berkata, ku undurkan diriku, jalan terbaik bagiku. Orang begini tidak cocok. Karena buat saya, komitmen itu penting bagi keluarga, bagi misionari, bagi militer, bagi seorang pembisnis. Ini sangat penting. Jadi jangan bergaul dengan orang
tidak berkomitmen atau lekas pusat. Wah, luar biasa kitab Amsal nih. Ada ayat 22 sampai 28 dikatakan, peringatan agar jangan mengambil tanah milik. Nah, ini penting. Milik sesamamu dengan memindahkan batas yang sudah ditetapkan. Seringkali terjadi perang di Flores, di Manggarai ini. Di Flores ini biasanya kalau mereka biasa buat ada batas tanah, kalau memang tanah ini milik kau, kau potong leher saya bisa putus. Tapi kalau tanah ini milik saya, ya leher saya tidak putus. Tapi itu juga konyol. Sebenarnya perintah firman Tuhan Tes. tapi kita membuat persetujuan dan menjadi penanggung hutang. Ini. Ada juga jemaat kita di sini, ada yang pinjam, pakai dia penama. Yang satu tidak bisa bayar, dia hasil akhirnya apa? Bulanan gajinya dia, terima dari Bapak Yos. Harus ada potong lagi di sana. Jadi saya bilang, aduh ini. Saya bilang, dulu sempat ngomong kita tidak pastor sebelum kami bergabung. Nah ini hal-hal yang ini bahaya ini. Ayat 27 dikatakan, mengapa, dia bilang, mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu di bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Ini sering terjadi bunuh baku bunuh, marah ini gara-gara tidak ikut ini. Firman Tuhan sudah bilang, jangan karena kita uang banyak orang punya tanah jadi kita punya tanah. Itu juga salah. Makanya paling penting waktu kami ikut Tuhan, ada orang ambil kami punya tanah, dia bangun rumah, dia ambil tanah. Terus kami tidak lawan, tapi kami hanya bilang, kalau itu menjadi hakmu, maka biarlah Tuhan yang akan menjadi hakim. Oh, dia sakit terus. Sakit, susah terus sakit datang. Ngaku, minta maaf, selepas dia serahkan tanah ke kami urus semua dengan baik. Dan saya percaya ini terjadi loh, Bapak Mama, sahabat-sahabatku. Jadi ayat yang ke-29, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya di hadapan raja, ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Ini banyak hal yang batasan-batasan, nilai-nilai yang diajarkan kepada kita melalui eksposisi firman Tuhan malam hari ini. Saya akan menutup dengan dua hal. Daripada banyaknya kita lihat ayat-ayat ini untuk menolong kita kehidupan setiap hari, namun saya closing dalam dua hal. Yang pertama ada dua hal yang kita pelajari dari kitab Amsal ini, yaitu hikmat dan kebijaksanaan. Jadi kita dari atas tadi sudah membahas tentang hikmat dan kebijaksanaan. Bagaimana kita melihat sendiri, inilah fase kehidupan kita, peta perjalanan kehidupan kita. Kalau kita lihat Salomo sendiri waktu menulis kitab ini yang saya bahas dari awal pendahuluannya, dia waktu saat dari menulis kitab Kidung Agung itu seorang yang menggebu-gebu, ya, proses waktu masa muda, punya impian, punya cita-cita, gelora cintanya luar biasa, menggebu-gebu. Tapi waktu di dalam kepemimpinan, Tuhan mulai mengajar dia tentang hikmat. Hikmat untuk menyelesaikan banyak hal, baik di pribadinya, keluarganya, bangsa itu. Dan saya percaya sekali hikmat Tuhan akan mengajar kita malam hari ini untuk kita menjadi orang yang bijaksana di dalam kehidupan kita setiap hari. Saya percaya bahwa kita semua akan didorong Tuhan, dipimpin Tuhan untuk hidup dengan hikmat dan kebijaksanaan. Maka firman yang kita dengar tadi melalui eksposisi ini, kita gali ayat, kita ekspos keluar untuk kita bisa refleksi kembali, saya sekarang ada di posisi mana. Oleh sebab itu mari kita berdoa, bersama-sama nanti kita akan diskusi, apa yang kita bisa diskusikan bersama. Saya percaya Allah yang Maha Besar, tak terhingga, tidak hanya memakai satu orang, tapi semua kita di dalam ini Tuhan pakai dengan kasih karunia yang luar biasa, untuk kita saling memperlengkapi,
untuk tubuh Kristus, kerajaan Allah ditegakkan dimanapun kita berada. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena banyak hal yang kami pelajari malam hari ini. Roh Kudus mampukan kami, dan setiap video YouTube yang kami lihat di FPF sangat memberkati melalui eksposi dari kitab Kejadian, bahkan kitab-kitab yang sementara itu akan menjadi berkat buat banyak orang. Ajar juga kami untuk bisa berbagi link ini ke banyak teman sahabat kami, karena supaya mereka bisa mendengar semua eksposisi firman Tuhan ini, bisa menjadi berkat, menjadi referensi di dalam pedoman kehidupan mereka setiap hari. Terima kasih Tuhan, berkati sahabat-sahabat kami malam hari ini yang ada di FPF. Tuhan, kami berdoa Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam pergumulan pekerjaan, ekonomi, keluarga, bahkan ada pergumulan-pergumulan yang perlu harus diselesaikan. Kami percaya setiap musim Tuhan, Engkau siap memberkati kami dan menolong kami. Kami percaya Tuhan, satu hal yang kami pelajari malam hari ini, Tuhan tidak berjanji bahwa semuanya akan baik, kami ikut Tuhan lalu semua baik, tapi Tuhan memberikan kami kekuatan, hikmat untuk bisa mendapat sesuatu, mengelola sesuatu. Oleh sebab itu kami meminta malam hari ini, biarlah sikap hati kami dalam mengikuti Tuhan, bukan mengikuti Tuhan karena penyediaannya, tapi mengikuti Tuhan karena kesetiaannya, karakternya Tuhan, yang akan menolong kami sehingga kami menjadi orang penuh hikmat dan bijaksana di dalam perilaku kami setiap hari. Dalam otoritas Bapa, Putra, Roh Kudus, kami berdoa mengucap syukur. Semua ini berkat sama-sama katakan. Amin. Selamat malam. Amin. Tuhan Yesus memberkati.